Ya itu kan disampaikan pada acara HUT Golkar, ya kan, di mana memang suasananya pada saat itu karena memang Golkar sudah memutuskan sejak awal calon presidennya Pak Erlangga Hartarto, ya kemudian itu disampaikan di depan Pak Presiden. Nah, tapi kami melihat sebetulnya apa yang disampaikan Pak Presiden itu, pertama dia memberikan gini, merasa at home Oke. ya di Golkar sampai 3,5 jam gitu. Dia menunjukkan bahwa dia bersama-sama dengan Golkar, kira-kira begitulah, menghadapi sampai pemilu 2024. Yang kedua tentu keputusan yang diambil oleh Golkar, apalagi dengan sekarang KIB, dan karena memang Golkar beserta PAN dan P3 itu sekarang bagian dari koalisi pemerintahan, dan kemudian disampaikan bahwa KIB ini visinya adalah juga salah satu melanjutkan apa yang sudah ditorehkan oleh Pak Jokowi. Tentu komunikasi akhir nanti pada pengambilan keputusan itu juga akan melibatkan Pak Jokowi. Bukan ketua umum partai? Golkar ini kan sekarang kalau bicara soal capres dan cawapresnya sudah harus bersama-sama dengan PAN dan P3. Oke. Karena kita sudah sepakat membangun sebuah koalisi Indonesia Bersatu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa KIB ini kan semua adalah partai-partai politik yang berada dalam koalisi pemerintahan. Dan saya katakan tadi juga bahwa salah satu visi dan misi dari KIB ini adalah ingin meneruskan prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh Pak Jokowi. Jadi kita punya kepentingan untuk melanjutkan estafet pemerintahan ini dengan program-program yang selama ini sudah di ini, dan program-program itu kan dibicarakan karena Pak Erlangga, Pak siapa namanya, Zulkifli Hasan, kemudian Pak Soeharto, walaupun tidak jadi ketua umum lagi kan masih ada di lima kabinet yang mereka ikut di dalam bagaimana terlibat menjalankan program-program pemerintah yang dijalankan sekarang. Oke, tapi Bang Doli, apakah kemudian Golkar tidak khawatir kalau misalnya ada cap bahwa KIB, terutama Golkar, P3 dan juga PAN dalam menentukan capres ini disetir oleh Presiden Jokowi? Ya, saya kira Pak Jokowi kan menghormati. Tadi juga sampaikan pada pidato itu bahwa Pak Jokowi kan memberikan pesan saja, ya. Dan itu kan pesan yang baik buat semua. Saya kira bukan buat hanya Golkar saja. Pesan kepada partai-partai politik, kita kan sedang membicarakan masa depan bangsa yang kita menghadapi situasi yang tidak. Sekarang kan kita dalam situasi yang tidak biasa-biasa saja. Dunia bahkan termasuk Indonesia menghadapi situasi yang tidak mudah-mudah saja gitu. Nah, oleh karena itu kita semua harus cermat, tidak boleh sembrono, harus hati-hati gitu ya, di dalam menentukan siapa yang menjadi nahkodah kita membawa Indonesia 5 tahun ke depan. Dahlah, saya bilang, saya kan gini, partai-partai kita ini kan sebetulnya semuanya juga punya kedaulatan, ya, punya kemandirian gitu. Nah, partai politik ini kan juga didirikan dalam proses sejarah yang cukup panjang. Apalagi Partai Golkar umurnya 55 tahun loh. Tapi kedaulatan, ya kan? kemandirian tetap berkonsultasi sama Presiden Jokowi ketika mencari penerus. Tadi kan Anda katakan begitu. Emang apa salahnya kalau konsultasi? Emang ada yang salah kalau misalnya kata konsultasi kemudian kita harus disebut sekoci. Nggak bisa dong kayak begitu. Kan ini kita ini partai-partai yang punya sejarah panjang. Saya sampaikan di sini, tolong dikoreksi itu istilah itu. Kami partai politik tertua sekarang, 58 tahun. Ya. Jangan dianggap sebagai partai yang kemudian menjadi bagian-bagian yang tidak punya otoritas dan kedaulatan sendiri dalam pengambilan keputusannya. Bahwa kami kemudian membangun komunikasi sama siapa saja, termasuk dengan Pak Presiden yang memang selama ini menjadi bagian di dalam memimpin negara ini, ya itu kan gimana salahnya gitu. Dan kami juga selama ini berkomunikasi juga kok sama PDIP, sama komunikasi juga dengan partai-partai yang lain kayak begitu. Dan saya tahu persis sejarah berdirinya KIB. Kami partai yang mandiri dan komunikasinya juga dengan ketiga partai itu juga sangat terbuka. Oke, tapi Ganjar masuk dong dalam radarnya KIB untuk menjadi capres? Hari ini kalau bicara soal capres dan cawapres, kami di KIB belum membicarakan itu. Seperti yang sering kami sampaikan, itu akan dibicarakan chapter. Kalau tanya Golkar, hari ini capresnya masih Erlangga Hartarto. Berarti bilang jangan pakai istilah sekoci.
gitu. Kami ini partai yang mandiri, Oke. partai yang berdaulat. Kalaupun kami menentukan itu keputusan kami, keputusan terakhir itu ada di partai. Bahwa kemudian sebelum pengambilan keputusan itu kita berkomunikasi dengan siapa saja, Oke. berkonsultasi dengan siapa saja, ya itu juga sesuatu yang biasa saja. Ya kita kan pada dasarnya sebetulnya punya tiket untuk bisa maju pasangan sendiri. Ya, jadi itu menjadi pertimbangan utama saya kira dalam pembicaraan antara Golkar, P3 dan PAN. Nah, bahwa nanti pada akhirnya juga ada penambahan koalisi baru, ya, kemudian juga penambahan anggota koalisi baru itu menambah deretan calon presiden, ya itu akan dibicarakan kali bersama-sama, gitu. Jadi segala kemungkinan itu masih ada terjadi. Tapi per hari ini kami bicara tentang bahwa kami yakin KIB ini tetap solid. Dan KIB solid itu sudah punya cukup satu tiket untuk mengantarkan pasangan calon presiden dan calon wakil Tapi kan presiden. Ya saya kira itu kan memang sudah ada kesepakatan di antara kita, kita menghargai tadi, menghormati kedaulatan masing-masing partai yang memang mereka belum putuskan. Ya kan, ya kami nggak ada persoalan dengan bahwa DPW PAN dan P3 nggak mengusung nama ketua umum kami, tapi yang jelas Golkar sudah memutuskan calon presidennya hari ini secara internal itu Pak Erlangga Hartarto. Ya harusnya justru kami kan juga ngapain kami marah, toh mereka juga nggak nyalonin ketua umum mereka gitu. Iya kan? Terus karena kan mereka sadar bahwa elektoral ketua umumnya kenapa itu kami harus marah ketika mereka nggak menyebut nama Pak Erlangga gitu. Yang jelas Partai Golkar sudah putuskan nama Pak Erlangga Hartarto. Oke, Bang Doli saya ingin tanya ya, ini saya dapat informasi yang harus Anda klarifikasi bahwa Presiden Jokowi sudah memanggil ketua umum Anda beberapa saat yang lalu. Ya, Presiden Jokowi sudah memanggil ketua umum Anda beberapa saat yang lalu, juga memanggil ketua umum PAN, juga memanggil ketua umum P3, PLT ketua umum P3 dan menyatakan di situ KIB kalau bisa jalan bersama dengan Ganjar. Itu betul nggak? Pertama Pak Jokowi udah beratus kali mungkin manggil Pak Erlangga selama Pak Erlangga sebagai Menko, sebagai ketua umum Partai Golkar, dan manggil Pak Zulkifli Hasan semakin intensif juga ketika sudah menjadi masuk di kabinet gitu. Jadi saya kira ya itu hubungan antara presiden dengan anggota kabinetnya, kemudian hubungan kepala negara dengan partai-partai politik yang menjadi anggota koalisinya. Isinya seperti apa, saya kira saya yakin bicara tentang kebaikan buat bangsa dan negara. Memasangkan Ganjar dengan Erlangga Hartarto itu menjadi salah satu topik pembicaraan antara presiden dengan ketua umum Anda, itu betul nggak? Siapa yang ngasih tahu? Pak Jokowi ya, Manana. Makanya saya konfirmasi ke Anda, itu betul apa saya nggak enggak? tahu. Yang membicarakan yang bicara antara Pak Jokowi sama Pak Erlangga. Tapi itu tawaran menarik nggak buat Golkar? Nah jadi tanyanya itu tawaran sama menarik nggak buat Pak Golkar, Bang Doli? Jokowi sama Pak Erlangga. Tapi itu tawaran menarik nggak buat Golkar? Kita belum bicarain. Di dalam koalisi Indonesia Bersatu kita belum bicarakan sama sekali. Kita baru bicara tentang visi misi. Besok tanggal 6 kita di Makassar akan bicara tentang bagaimana visi misi itu bisa dapat feedback dari masyarakat. Nah setelah itu kita baru bicara kriteria apa lagi. Nah jadi masih panjang nih ceritanya soal penetapan capres dan cawapres itu. Semua opsi dibicarakan nanti pada akhirnya. Ya, pada momentumnya pasti semua opsi dibicarakan. Dan itu bisa macam-macam opsinya. Ya, bisa ada Erlangga, bisa ada Pak Zulkifli Hasan, bisa ada Pak Mardiono, bisa ada Pak Erlangga, bisa ada Pak Erlangga, bisa ada Erlangga. Kok nggak ada Pak Ganjarnya? Bisa yang lain juga. Jadi memasangkan Ganjar dengan Erlangga masuk ke dalam. Untuk mengarungi lautan masalah yang begitu besar ke depan, itu semua partai politik ini harus jadi kapal-kapal besar. Yang bersinergi satu sama lain untuk mengalungi. Jadi jangan ada yang jadi sekoci. Kalau jadi sekoci, bangsa ini yang rugi. Dapatkan kapal-kapal besar.